patah-patah dulu. Devananda Muhammad Raffi, bisa dipanggil Devan aja ya. Sini. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah kenal UI UX belum sebelum? Belum, Mas. Belum, Belum, Mas. belum, belum. Berarti mostly ini masih newcomer semua ya? Betul, betul. Iya, betul, betul. Betul, Kak. Enggak, betul. Rokok, rokok. Kemarin sama Pak Nuri udah diajarin sama apa tentang apa aja sebelum ke UI design ini. Tahu no? Gimana? Oh iya. Sebelum ke UI design ini udah diajarin sama Pak Nuri apa aja kemarin? Belum masak. Gimana? Diajarin? Wireframe gitu udah diajarin sama Pak Nuri ya kemarin? Atau user research dan lain-lain. Wireframe. Wireframe udah, wireframe. Oh, ini aku lihat ada yang namanya panggilannya Devan juga. Ya, Depon dia Depon. Berarti kalau wireframe udah aman ya teman-teman ya berarti. Udah paham. Udah. Oke. Berarti kita lanjut ke UI desainnya aja. Dan mungkin ini sedikit aku ulang ya nanti ya di penjelasan selanjutnya ini. Nah, kita langsung masuk aja ke materi. Nah, ini tuh kayak penjelasan dasarnya dulu aja. Jadi aku ulang dikit. Ini ada John ini dia tuh seorang mahasiswa IT dan dia tuh tech enthusiast. Jadi dia suka banget sama teknologi. Jadi tapi dia itu nggak kurang tahu dengan cara kerja sebuah aplikasi mobile app atau website app. Dan John ini bertemu dengan temannya. Nah, temannya ini nunjukin sebuah website dan John ini melihat website itu dan dia eh, komen buttonnya ini tidak bekerja seperti semestinya dan juga warna yang mungkin tidak konsisten. Jadi misal kayak warnanya itu misal merah, terus biru, terus hitam, jadi nggak konsisten pada satu warna kayak gitu dan teksnya juga sulit dibaca dan apa tipografi di UI UX itu kan sangat penting banget ya teman-teman buat experience si user itu. Jadi perlu tipografi yang baik juga di UI UX design. Dan dari itu John ini mulai nih ngulik-ngulik search di Google tentang UI UX ini. Nah, dan John mendapatkan knowledge UI dan UX. Nah, di sini UI itu panjangannya user interface dan user interface itu terdiri misal kayak dari teksnya, coloringnya, atau button atau layoutingnya. Misalnya analoginya tuh misal kayak teman-teman misal kalau suka main game dan misal pakai gamepad kayak gitu kan button-buttonnya kan itu kan udah jelas kan itu. Jadi kayak misal X, O dan itu kan udah tersusun. Jadi teman-teman tuh paham pencet yang mana kayak gitu. Nah itu namanya user interface dan UX ini kayak lebih ke experience-nya teman-teman dalam mengoperasikan sebuah aplikasi. Misal kalau teman-teman tuh misal case-nya mau order makanan. Nah, order makanan ini kita cari makanan yang teman-teman pengen. Nah, misal di aplikasi itu nggak ada filter misal makanan yang eh, dessert atau buat appetizer atau apa kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus cari satu-satu dulu tanpa ada filternya. Nah itu kan termasuk user experience yang kurang baik kayak gitu. Dan selanjutnya di sini UI UX itu kan ada runtutannya dan ada metodologinya. Jadi salah satu metodologinya itu design thinking. Design thinking ini
eh, tahap pertama yaitu kita harus research dulu sebelum kita mau buat aplikasi, sebelum kita mau create desainnya itu kita harus research user need-nya dulu. Jadi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk tuh buat aplikasinya. Kita tuh kayak berspekulasi bahwa diri kita sendiri tuh yang eh, mengalami permasalahan itu tanpa melihat kondisi nyata di masyarakat atau lingkungan itu yang sebenarnya. Jadi kayak misal kita, oh ini aplikasinya eh, buruk ini secara UI-nya atau UX-nya, aku mungkin perlu didesain atau buat ulang desainnya kayak gitu. Nah, tanpa kita research user yang lain dulu. Misalkan user kan ada banyak perspektif kan. Misal ada yang kayak gini tuh udah bagus bagi mereka, ada yang kurang. Dan jadi itu kita di user research ini menjadikan satu apa ya kendala-kendala mereka atau mungkin kesulitan-kesulitan dalam mengakses aplikasi itu kayak gitu. Jadi research ini jadi mengumpulkan berbagai problematik user lain dalam aplikasi yang ingin kita buat. Dan selanjutnya yaitu wireframing yang udah teman-teman pelajarin. Jadi wireframing ini kayak blueprint lah, bisa dibilang blueprint. Jadi dia hitam putih, jadi nggak ada warna, nggak ada icon. Kalau misal sebatas teks kayak gini bisa. Ini contoh dari project UI UX aku kemarin itu. Dan masuk ke mockup. Nah, ini mulai nih kita masukin warna, terus status bar ini, dan juga apa tipografi mungkin yang lebih bagus. Kalau tadi kan di sini mungkin masih apa ya draftnya gitu, misal tulisan-tulisannya tuh belum fix kayak gitu. Nah, di sini tipografinya udah dibenerin dan lebih bagus. Nah, ini mulai ditambah-tambahin foto dan buttonnya dikasih warna juga. Dan selanjutnya tahapan prototype. Nah, prototype ini kayak runtutan kita dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, misal di sini dari ini teman-teman udah tahu belum ini apa namanya? Kalau misal kalian buka aplikasi terus habis itu muncul kayak sepersekian detik kayak gini. Udah tahu belum namanya ini apa? Loading screen. Apa? Mas Jaka? Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Loading screen. Loading screen. Oke ya. Betul ya. Jadi ini lebih tepatnya namanya itu splash screen ya teman-teman. Jadi kayak dia itu cuma muncul seperti sekian detik untuk ngeload ke misalnya login pack-nya. Itu ini namanya splash screen. Nah, habis masuk splash screen mungkin dia akan beralih ke login atau register misal belum punya akun dan di sini misal udah masuk ke home-nya dan prototipe itu nanti akan mengarahkan misal ini button donor darahnya. Button donor darah ini nanti akan mengarah ke pack donor darahnya. Dan permintaan darah akan mengarahkan ke pack permintaan darah. Nah, nanti button pack ini nanti akan kembali lagi ke home. Jadi ya kayak kita gunain aplikasi biasanya itu aja. Cuman dalam bentuk prototype, belum yang aplikasi live-nya. Masih dalam bentuk prototype interaktif. Nah, di sini yang terakhir yaitu kita setelah buat prototype dan udah melalui tahap tes dari user. Nah, itu nanti kita melalui tes yang apa ya, kita itu melakukan kuesioner dari testing user itu buat mengetahui kayak aplikasi ini tuh masih perlu improvement atau masih perlu banyak yang dirubah atau udah bagus atau malah sangat bagus. Jadi ini kemarin hasil testing dari aplikasi aku yang downloadin itu menggunakan sistem usability score dan di sini diperoleh 77,5. Cuman kalau ini
nanti teman-teman bisa explore lagi aja kalau misal sekarang aku jelasin kayaknya nggak mungkin cukup waktunya soalnya lumayan banyak banget ini. Dan mungkin perkenalan dalam UI UX-nya cukup dan kita langsung ke Figma aja ya teman-teman untuk eh, apa demo ini Figma. Teman-teman udah pernah ada yang pakai Figma belum? Belum, Mas. Belum ya? Belum mas, belum Oke. mas, belum. Jadi teman-teman bisa ini ya masuk ke website ini Figma. Nah itu aku udah share di chat ya. Bisa masuk ke websitenya itu dulu. Nah, belum. Nah ini landing page dari Figma itu sendiri. Dan di sini aku jelasin dulu beberapa produk dari Figma itu sendiri. Dan di sini pertama ada Figma Design. Nah, Figma Design itu yang akan kita gunakan hari ini untuk desain mock-up-nya, enggak mock dari wireframe, mock-up dan juga prototype-nya. Dan di dev mode ini nanti bisa translate dari desain to code. Jadi nanti bisa misal mobile itu biasanya pakai di translate ke React Native biasanya. Dan di sini ada FigJam ini buat kolaborasi. Jadi kan Figma itu kan sebenarnya collaboration tool ya. Jadi ya ini sistemnya kolaborasi bisa dengan stakeholder lain atau dari departemen lain misalnya dengan developer atau project manager gitu bisa menggunakan FigJam ini. Dan di Figma Slides ini bisa teman-teman pakai presentasi atau buat PPT dan lain-lain kayak gitu. Dan di Figma Draw ini bisa buat Illustrate ya. Jadi Figma ini sebenarnya luas banget ya teman-teman. Nggak eh, melulu tentang UI UX atau itu enggak. Jadi di Figma yang sekarang ini banyak banget fitur-fitur barunya. Jadi yang termasuk baru itu ini Figma Draw ini bisa jadi kayak ini tuh kayak Adobe Illustrator kalau misal teman-teman pernah pakai. Nah itu. Jadi bisa buat ilustrasi, buat vektor tools kayak gitu. Dan di Figma Bash ini sebenarnya masih beta. Itu buat eh, production. Kalau misal kalian ada apa namanya aset yang pengen dibuat, itu bisa pakai Figma Bash ini. Dan selanjutnya Figma Site ini buat ini tuh kayak VS Code-nya Figma gitu. Jadi ini bisa ngebuat website langsung dari sini. Ini udah full responsif, cuman dia masih beta ya. Jadi belum terlalu sempurna. Dan di sini Figma Make ini bisa nanti aku akan jelasin. Jadi dia bisa nge-prompt eh, desain. Jadi nanti kalian tinggal prompt aja misal buat pack profile dari Instagram. Nanti dia udah bisa generate desainnya profile Instagram dan juga udah bisa generate ke code. Biasanya langsung ke script biasanya. Nah, itu yang mungkin yang mandatory aja dan kita langsung buat akunnya aja ya teman-teman. Di sini get start for free. Di sini teman-teman masukin emailnya dulu. Bebas pakai email apa aja. Ini bisa dimasukin passwordnya.
Oh ini bentar. Kalau enggak bisa lebih. Ini langsung pakai Google aja sih biasanya. Langsung ke Google account-nya aja nanti dia langsung ke direct biasanya. Nah, langsung ke direct. Jadi loginnya pakai Google aja, teman kalau misal pengen cepatnya. Nah, di sini kemarin aku ini udah ada beberapa project. Nah, ini sebenarnya apa sebelum itu udah ini belum? Udah masuk ke dashboardnya Figma belum? Udah ya? Udah Kak. Oke. Dan di sini bisa dieksplor-eksplor dulu dan kita buat langsung buat desainnya aja ini. Untuk ini nanti kita apa teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Kita malam ini fokusnya ke yang desain ini dulu aja. Nah, ini dashboard dari Figma Design. Teman-teman udah masuk ke ini dashboard desainnya. Udah Kak. Oke, nah sebelumnya aku jelasin dulu ya ini panel-panelnya. Nah, di sini itu ada yang di bawah ini ada tools Rame bar. banget. Nah, dan di kanan ini Baru-baru namanya bicep. properties panel. Nah, properties panel dan yang kiri ini adalah untuk navigation panel. Jadi di sini ada beberapa page, nanti bisa misal nanti buat wireframe ini mau up dan di sini biasanya aku sorry. Biasanya aku pakainya kayak gini, jadi biar apa ya, bisa nggak jadi campur apa nggak nyampur jadi satu gitu. Cuman kalau misalnya masih awalan kita pakai yang satu page saja dulu nggak apa-apa. Nah, ini tuh namanya yang di sini untuk desain namanya canvas ya. Dan di sini aku jelasin dulu satu persatu. Di sini ini untuk apa kursor ini untuk move. Jadi buat apa eh, pindah-pindah ininya dari kanvasnya dan ini hand tool ini buat ngarah-ngarahin. Dan di sini sekali nanti aku akan jelasin pas udah kita buat desain. Dan di sini frame, ada frame di sini kita misal pengen ngebuat desain font dari mobile phone, kita bisa pakai frame di sini. Di sini ada iPhone SE 13 sampai 16 dan ada Android juga ya teman. Di sini Android Medium, Android Compact dan juga di sini ada tablet. Ini modelnya nanti kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ini teman-teman bisa coba-coba sendiri. Dan ini ada frame buat HP-nya, misal iPhone 16 ini. Bisa dicoba-coba aja sih nanti buat frame-nya. Nah, untuk sekarang kita fokus ke desktop aja dulu ya teman-teman. Nah, ini desktop ini defaultnya sebenarnya ini ya, yang desktop ini. Cuman kalau misalnya eh, misal teman-teman tuh udah kerja sebagai freelance atau di perusahaan tuh biasanya eh, ada requirement untuk pembuatan frame-nya. Jadi nanti misal untuk apa aplikasi di MacBook dengan ukuran layar tertentu nanti biasanya ada suruh milih kayak gini. Ini misal 16 inch atau 14 inch kayak gitu. Dan ini fokusnya ke sini dulu aja. Di sini kalau misal mau buat PPT ini bisa langsung pakai yang
aspek rasionya 16:9 atau 4:3. Dan di sini aku jelasin dulu, dan ini ada shape tool ya, ini namanya. Ya kayak mirip-mirip di Photoshop atau Corel Draw kalau misal teman-teman pernah pakai. Ini buat kotak kayak gini, ini rectangle, dan di sini line, ini buat apa? Buat ini garis kayak gini. Dan di sini kalau misal mau melurusin tinggal ditekan shift aja ya teman. Ini dia udah lurus lagi. Dan ini buat arrow, ini panahnya untuk buat panah. Dan di sini juga bisa diedit endpoint-nya, dia mau triangle atau reserve atau circle, kayak itu bisa. Nah ini start point-nya, jadi bisa dikreasiin sendiri-sendiri aja. Dan di sini ada ellipse. Jadi ellipse ini bisa buat lingkaran atau buat bebas sih, ini bisa buat lingkaran. Kalau misal mau lingkaran sempurna bisa ditekan shift juga, kayak itu, atau bisa dikreasikan lagi. Dan ini ada polygon buat segitiga, dan ini ada stars, dan juga ada misal ya, teman-teman mau import apa image atau video, ini juga bisa gitu lewat yang image atau video ini. Dan di sini ada pen tool, ini mirip banget sama yang di Illustrator kalau teman-teman pakai. Jadi ini buat kayak vektor-vektor desain gitu. Nah inilah intinya. Dan di sini ada pensil. Pensil ini biasa buat gambar-gambar kayak gini. Dan ini untuk add text. Nah, teks di sini apa itu bisa diatur tipografinya sini teman-teman. Di sini untuk weight-nya bisa dipilih extra bold, black, atau thick, ini bisa diatur dari sini. Mirip-mirip juga pakai Canva atau Word, itu bisa kayak, iya mirip-mirip ini. Sini untuk alignment-nya, bentar. Misalnya teman-teman ngalamin kayak gini ini. Oh ya, sebelumnya aku jelasin ini dulu aja deh. Ini position, ini alignment dalam karena teks ini tadi ya. Misal di sini kita oh sorry, ini belum. Nah, kayak gini. Ini bisa diatur size-nya dulu. Nah, sini kan ini kan eh, ter parents-nya kan si frame desktop ini ya teman-teman. Dan halo di sini children-nya dari desktop ini. Nah sebelumnya konsep kayak gini udah paham belum teman-teman? Yang children dan parent kayak gitu. Udah pernah dengar belum? Belum kak. Belum mas. Nah konsep children dan parent itu jadi parent itu dari apa ya? Bahasanya tuh kalau children itu yang gampangannya yang ada di dalamnya frame ini. Jadi semua yang ada di dalam frame ini adalah children dari desktop. Jadi ini komponen utamanya dan ini komponen yang secondary-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum buat frame dan teman-teman langsung add text di sini, dia alignment-nya nggak akan muncul dan lain-lain ini akan ke disable semua. Karena dia children sendiri di luar gitu. Jadi nggak bisa diatur-atur. Jadi harus ada frame yang menjadi parent dari teks itu. Nah, ini kayak gini. Jadi ini bisa diatur kayak gini. Untuk pojok kanan, unsur pojok kiri, pojok kanan, tengah. Ini untuk atas, tengah, bawah. Ini bisa diatur semua. Nah, misalnya teman-teman add frame lagi baru di sini. Frame baru di tulisan halo ini. Dia akan mengikuti frame yang ini. Karena di sini adalah parent
parent dari teks hello ini. Jadi ini adalah parent utama, di sini adalah children dari frame 1 ini, dan hello adalah children dari parent yang frame 2 ini. Ini nanti akan ngikutin dari frame 2 ini. Misal di sini ngatur alignment-nya line left, dia akan ngikutin frame yang kedua ini. Dan untuk teks ini sebenarnya mirip-mirip seperti ngedit di Canva sih sebenarnya. Dan untuk styling ini, misal pilih ini nanti bisa diatur warna-warnanya. Atau ini misal dimensinya nanti bisa diatur lagi. Misal 300, nah, nanti width terus height-nya ini juga bisa diatur lagi. Jadi bisa dikreasikan aja tergantung teman-teman tuh mau ini ngedesain seperti apa. Dan di sini untuk rotasi ini biasa untuk rotasi gambar. Ini untuk rotasi dengan 90 derajat, sudut 90 derajat. Dan di sini untuk mirror ini bisa kelihatan kalau teks. Nah, ini teks bisa di mirror. Capek dari pagi sampai jam 5 sore baru balik lagi pulang ke kos masih lanjut Zoom. Itu Zoom ya. Iya, iya. Untuk panel-panel yang di properties ini udah paham belum teman-teman? Kalau misal belum, ini aku ini jelasin ulang. Belum Mas, aku belum. Yang di bagian mana ya, Mas? Yang di bagian mana ya, yang belum paham? Halo, yang belum paham di bagian mana? Gimana teman-teman yang belum paham di bagian mana? Paham, Kak. Maaf, salah. Lanjut aja, Kak. Oke. Nah, mungkin kalau misal udah paham, kita langsung praktek aja ya teman-teman. Jadi untuk praktek ini kita dasar-dasarnya aja. Jadi kita belum masuk ke layoutnya ini ya. Karena ini layoutnya ini agak butuh waktu yang lumayan lama buat ini pahaminnya. Jadi mungkin nggak akan cukup waktunya, nanti kelamaan waktunya. Jadi kita buat desain yang sederhana. Jadi kita Ribut saja enggak? gimana? Oh, gimana? Tidak, Pak. Oke, kita langsung praktek aja teman-teman di sini untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita pertama yaitu buat navbarnya dulu. Navbar di sini kalian bisa ini kita akan demo untuk buat sebuah company profile ya. Teman-teman tahu kan company profile itu? Udah tahu belum company profile? Website company profile. Tahu, Mas. Belum. Oke. Belum, Mas. Oh, ada yang belum tahu ya? Belum. Belum, Mas. Oke, Belum. bentar.
Company profile tuh kayak gini teman-teman. Misal dari Grab ya ini. Nah ini tuh jadi kayak dia tuh memperkenalkan service atau aplikasi dia. Jadi di sini ada hamburger menu dan di sini banyak pilihan-pilihan menunya dan di sini memuat seluruh konten yang ada di dalam website tapi dia itu dirangkum jadi satu gitu. Nanti di sini ada kontribusi Grab untuk Indonesia dan di sini ada berita-berita kayak gini. Jadi kayak landing page biasa. Jadi dia untuk memperkenalkan company dia ke calon kliennya. Kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita lanjut aja ya untuk ini. Nah, di sini kita mulai dari navbarnya dulu ya. Di sini bebas sih sebenarnya. Teman-teman pengen buat apa nama dari logonya itu apa, bebas. Jadi di sini aku mau buat sebuah company profile untuk nge-boost credibility suatu brand dalam perusahaan. Ini namanya GrabFix. Di sini kita buat nomornya dulu. Di sini untuk duplikatnya bisa tekan shortcut di Ctrl D dan di sini tinggal di shift, klik shift buat biar dia nggak apa susunannya nggak berantakan, jadi dia bisa nyesuaiin dengan ini. Nah, di sini misal ada home, ini bisa diatur ya. Ini bisa bisnis. Nah, misal dirasa ini terlalu besar atau ini kayak terlalu besar, jadi mungkin 24 aja untuk ini. Dan di sini sebenarnya ini apa ya, masih perlu belajar lagi sih buat teman-teman ini. Aku sedikit kenalin tentang auto layout. Jadi auto layout ini teman-teman kalau misal buat kayak gini kan harus satu-satu gitu kan ya ini ya. Nyusun-nyusun apa jarak-jaraknya ini kan harus benerin satu persatu. Kalau misal di auto layout, teman-teman tinggal klik ini atau kalau enggak shortcut key-nya Shift A, Shift plus A ini. Nah, jadi dia itu udah ada apa ya kayak padding-nya gitu. Ini ada jaraknya gitu. Dan di sini bisa dikasih jarak gap-nya. Gap-nya itu jadi gap-nya itu ini yang di tengah-tengah ini namanya gap. Sekitar 230. Nah, nanti dia udah menyesuaikan. Jadi bisa diatur secara manual 50. Kalau enggak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini mempersingkat waktu aja gitu buat ini untuk membuat navbar. Dan di sini aku akan buat satu button
button. Nah, di sini untuk membuat button nggak perlu membuat seperti ini ya teman. Kalau misal pengen manual bisa seperti ini, cuman akan apa ya, membutuhkan waktu yang lama kalau misalnya kita buat button manual kayak gini. Nah, ini sama caranya, kita tinggal add auto layout lagi di sini ya. Nah, ini auto layoutnya sudah aktif ya teman-teman di sini. Dan di sini bisa diatur paddingnya, dan padding yang standar industri itu biasanya atas bawahnya itu 24 ya horizontalnya. Horizontalnya 24 dan vertikalnya ini 14. Nah, ini. Dan untuk ngefill warnanya kan di sini. Tapi kalau misal rectangle ini kan bisa tinggal di fill, kita bebas untuk ngasih warnanya. Kalau ini tinggal di selection colors ini. Misal kita buat buttonnya hitam aja. Ini, sorry. Nah, hitam, dan di sini selection color itu ini aja deh biar. Dan di sini bisa diatur corner radiusnya itu. Corner radiusnya di sini selection colors ini untuk ininya, untuk apa, teksnya ya, teksnya. Dan di sini untuk si apa background colornya. Background colornya di sini merah dan teksnya putih. Dan misal fillnya kita hilang, sini hilang tadi. Jadi harus di fill ini baru dia akan muncul warna. Dan di sini misal kalian ingin rounding shape kayak gitu, ini bisa lewat corner radius ini, biasanya 25 sih. Atau kalau misal ini besar, 10 aja cukup. Nah, kayak gini. Di sini bisa gunain auto layout lagi buat nyamain. Jadi kan tadi kan dia nggak sejajar dengan button ini, tulisan statsnya. Misal kita undo, nah ini kan nggak sejajar kayak gitu. Kalau misal kita add auto layout, shift A, nah dia akan sejajar, otomatis sejajar di sini. Jadi ini akan mempersingkat waktu banget buat desain kalian. Nah, selanjutnya kita akan buat tipografi di sini. Ini bisa kalian atur buat ininya, apa dimensinya, weight-nya, dan untuk bold dan 64 size. Ini mungkin kurang besar. Nah, yang seperti yang aku bilang tadi, di UI UX itu perlu banget yang namanya tipografi yang baik. Dan di sini kita kan untuk website ini kan untuk meningkatkan kredibilitas dari brand itu, sebuah brand. Nah, jadi credibility ini sebaiknya kayak di highlight gitu teman-teman. Jadi biar tahu user itu, calon klien itu, oh yaitu ingin meningkatkan sebuah kredibilitas. Jadi user itu nggak bingung nanti kalau pas ngakses websitenya itu, oh ini tuh website itu buat apa sih?
Nah, jadi dari hero section ini user udah tahu, oh dia tuh mau meningkatkan sebuah credibility dari brand yang ingin aku push kayak gitu misalnya. Di sini misal kita pakai warna sama dengan yang di. Nah, ini yang kayak aku bilang tadi, jadi apa namanya, perlu ini ya teman-teman, warna itu nggak boleh apa beda-beda. Jadi misal buttonnya udah merah, jadi di sini juga usahain bisa merah. Jadi jangan apa ya tiba-tiba di sini misal biru kayak gitu. Ya, jadi nggak sesuai dengan warna yang sudah kita pilih, palet yang kita pilih. Nah, kayak di sini di bawahnya bisa ditambahin bebas ya ini. Kalian bisa kreasiin lagi buat deskripsi ini apa namanya deskripsi dari brand kalian, dari website kalian. Nah ini kalau ini usahain reguler aja atau medium. Nah, dan kita akan buat button ini, kita nggak perlu buat button baru lagi, jadi tinggal diduplikat aja. Nah, duplikat aja dan tinggal masukin ke sini. Ini baru diatur aja. Nah, jika udah di auto layout tadi, dia itu akan menyesuaikan panjang apa rectangle-nya ini akan menyesuaikan tulisannya teman-teman. Jadi mau sepanjang apapun tulisannya dia akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya kalian buat manual kayak gini tadi, nah, misal kayak gini, kalian ingin nambahin teksnya, itu harus kerja 2 kali. Jadi kalian harus nyesuaiin ini lagi. Nah, kayak gitu. Enaknya pakai auto layout tuh kayak gitu. Tinggal tambahin. Di sini sebenarnya tinggal main apa tipografi aja sih teman-teman untuk selanjutnya. Dan juga tentang button itu aku kenalin dikit tentang komponen ya teman-teman. Nah di sini misal kita udah buat sebuah button nih, kalau udah buat sebuah button, di copy aja. Nah di sini ini kan udah terbentuk sebuah frame. Nah di sini kita bisa buat komponen. Nah ini create komponen. Shortcut key-nya Ctrl Alt K. Nah, ini sudah terbentuk komponen. Jadi komponen ini fungsinya apa? Jadi misalnya kita ada apa ya dua frame kayak gini. Jadi misal kita ini anggap aja ini landing page-nya, habis itu ini page lain gitu. Dan di sini fungsi frame ini itu buat agar kita itu nggak kerja 2 kali. Misal ini kita copy di sini. Nah, misal kita ingin mengubah warnanya,
yang dari page ini. Jadi kita nggak perlu ngubah satu-satu gitu intinya. Jadi kita bisa ngubah dari komponen ini aja. Jadi langsung dirubah sini. Nah, di sini dia akan ikut berubah. Jadi kita nggak perlu ngubah dari komponen utamanya, nggak perlu ngubah satu-satu gitu. Jadi misal ini kita ada lagi, nah ini udah langsung bisa terubah semua. Jadi nggak perlu kita ngubah satu-satu. Jadi kita nggak perlu ngubah ini dulu. Nah, terus ini ngubah ini. Jadi nggak perlu kayak gitu. Dia pakai komponen tuh kayak gitu. Ini langsung dirubah dari komponen utama. Dan misal kita ingin nambahin varian dari komponen ini, kita bisa tambahin. Ini jadi fungsi varian ini misal kita ada button lain yang ingin digunakan, tapi dengan warna yang berbeda. Misal warnanya itu putih. Nah, misal ya putih dan teksnya ini teksnya hitam. Nah, ini properti ini kita isi type dan variannya default. Nah, ini udah aku ini type-nya, dan di sini warna primary-nya ini dan warna secondary-nya ini ya teman. Untuk mengubah ini tinggal mengubah warnanya, kita tinggal klik yang ini aja. Nah, ini dia udah berubah otomatis. Nah, sampai varian ini ada yang ditanya ini nggak? Ini aku jelasin tentang dasar-dasarnya dulu. Soalnya kalau misalnya ke apa namanya ke fitur-fitur yang lain mungkin bakal makan lumayan banyak waktu soal. Sampai varian ini apakah ada yang ditanyain? Gimana? Untuk yang auto tadi itu gimana Kak? Yang itu loh Kak, supaya sejajar itu. Oh ini ya? Ya, Oke, mungkin aku ulangin lagi aja. Di sini aku ulangin dulu. Nah, di sini nih kan masih berbentuk teks biasa. Di sini kalian tekan Shift A aja, Shift plus A untuk auto layoutnya. Nah, di sini kan udah muncul frame 6. Ini icon auto layout ya. Nah, di sini kan isinya kan ini. Jadi ini children dari frame 6 ini. Nah, setelah itu kalau misalnya pengen biar bisa sejajar kayak gini, kita copy buttonnya dan yang tadi. Nah, ini misal kita buatnya nggak sejajar kayak gini, dan kita selection semuanya dari frame buttonnya sama gambarnya, dan dia udah tinggal sini aja. Nanti dia udah otomatis kok, otomatis baik Kak. ke ini align. Bisa dipahami belum? Bisa, Kak. Terima kasih Kak. Oke. Bisa. Terus yang lain gimana? Aman kan? Buat ini. Aman Kak. Oke.
Nah, untuk mempersingkat waktu, aku gunain desain yang udah ada aja buat kita belajar prototype-nya. Jadi aku ambil dari ini dulu saja. Di sini udah aku siapin 5 mockup ya teman-teman. Nah, jadi untuk prototypingnya itu kita bisa klik di sini untuk prototyping, mulai prototyping. Nah, di sini kita bisa langsung aja untuk, nah di sini kalau misal prototipenya udah aktif, dia akan muncul beberapa bubble kayak buat ngarahin, misal button ini diklik akan mengarah kemana. Dan misal kita ini, nah ini tinggal di drag aja teman-teman, di drag ke back wave out ini. Nah, ini triggernya on tap ya. Jadi ada beberapa trigger ini. Dan di sini ada drag, misal button ini di drag akan muncul teks selanjutnya. Tapi kalau misal di tap ini bisa muncul. Jadi misal ini ada while hovering, ada while pressing. Nah, ini bisa ada input buat gamepad juga ya. Jadi bisa buat ini input macam-macam. Dan di sini navigate to, di sini bisa apa namanya, navigate to itu kayak misal button ini dipencet ternavigasi ke tag yang mana kayak gitu. Dan di sini untuk backnya dan ini untuk scroll, ini buat misal button ini dipencet nanti dia bakal munculin link atau di browser gitu lah. Dan di sini untuk set variabel ini kondisional. Nah, itu habis itu ini destinasinya, destinasi untuk tujuannya tuh dia tuh mau kemana, mau ke WF home atau profile atau logout. Di sini kita pilih logout, animationnya kita sementara ini instan aja, nanti teman-teman bisa explore sendirian tentang apa animationnya. Nah, untuk ngecek prototipe ini udah berjalan atau belum, kita bisa present atau present aja untuk mengetahui prototipe kita udah bekerja atau belum. Oh, bentar, sorry. Ini tadi ya, Gusti. Tolong Ikhwan Basuki di mute ya mic-nya biar gak ganggu. Dari suara bocor Pak. Bocor, bocor. Halo Mas, halo Mas. Halo? Gimana? Enggak. Kode laptop sih. Ininya diatur dulu ya.
Ini lupa aku atur tadi untuk prototype setting. Nah, di sini. Oops. Ini mengenai tadi kita ulangi lagi. Kita coba present. Nah, ini tadi yang udah kita hubungin, gabung donorin ini kan setelah button ditekan akan beralih ke out in. Nah, jika kita tekan, nah, ini akan beralih ke autentifikasi dan kita diminta masukin email dan juga passwordnya. Dan setelah itu, setelah kita masukin email dan password, kita akan klik masuk. Nah, ini button masuk ini akan beralih ke home. Jadi mungkin kita tambahin sedikit animasi ya. Di sini mapping. Habis itu di sini kita klik, ketika user klik profile, dia akan masuk ke profile. Sini bisa diatur ya teman-teman, directionnya bisa dari kanan atau dari kiri atau dari sel ke bawah atau ke atas. Dan di sini is out ini kurvanya, jadi bisa linear, bisa is in, is out, dan lain-lain. Ini kalian juga bisa ngatur durasinya, mau berapa milisecond untuk animasinya. Nah, ini untuk eh, apa namanya, menuju ke halaman profile. Oh ya, ini settingnya belum aku masuk.
ini ketika user klik setting, dia akan masuk ke settings ya. Dan ketika user klik button keluar, dia akan munculin pop up. Anda ini keluar ya, misal ini klik ya, dia akan balik ke apa namanya, ke login page lagi. Nah gitu. So, kita coba dulu untuk flow yang pertama. Nah, ini tadi gabung kemarin dan berhasil masuk ke sini. Dan ketika udah di input email dan juga passwordnya, kita klik masuk, kita diarahkan ke halaman home. Dan setelah itu kita klik profilnya, dia akan masuk ke halaman profile. Dan ketika diklik settings, dia akan masuk ke pengaturan. Ketika diklik keluar, muncul pop-up ini apakah Anda ingin keluar. Jika ya, dia akan masuk ke halaman login lagi. Dan oh iya, tadi ketika user tidak ingin keluar, dia akan balik ke halaman pengaturan lagi. Seperti itu. Apakah ada gambaran belum teman-teman tentang prototyping ini? Atau ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Apakah udah ada gambaran? Udah Kak. Gimana yang lain? Aman atau enggak? Sampai prototyping ini. Aman sih, Kak. Aman, Mas. Oke, Aman, aman. Aman Kak, aman. Oke, kalau udah aman, misal kalau mau ada challenge, mau nggak ini? Buat Ada ya apa? eh, ada challenge, mau nggak? Oh, skip. Boleh, Mas. Oke, Hah? coba Oh, buat sederhana aja. Kayak misal ini tadi, kayak misal bebas sih, mau mobile atau mau web, terserah. Jadi nanti flow-nya tuh kalian login, habis itu masuk ke home, habis itu kalian buat flow logout-nya aja. Logout nanti balik lagi ke login. Kayak gitu aja. Sederhana aja nggak apa-apa, nggak perlu yang eh, terlalu apa kayak gini ini nggak perlu. Yang penting flow-nya udah bener aja dulu sama pewarnaannya. Bisa nggak? gantung. Eh, Gimana? Berarti wireframe-nya aja atau gimana, Mas? Langsung mockup aja nggak apa-apa. Oke. Mau dikasih waktu berapa menit ini buat ngerjainnya? Bebas, Mas. Eh
20 menit, 25 menit cukup nggak? Ya, 20 menit, 25 menit, apakah cukup? Insya Allah, Mas. Oke, aku kasih waktu 25 menit dari sekarang ya, teman-teman. Coba-coba aja sambil dieksplor. Nggak, ini kok, nggak dinilai juga kok nanti.
UI Design Copilot. Misalnya kita pengen membuat make link privacy notice Nggak perlu masukin email password dulu. Tinggal ditunggu aja dia nanti udah ngebuatin landing page dari Airbnb, aplikasi Airbnb. Oh, sorry. Landing page home screen. Nah, di sini dia udah ngebuatin home screen dari Airbnb-nya. Cuman dia ini masih free, jadi mungkin nggak terlalu ini ya layouting, nggak terlalu bagus. Cuman dia udah ngebuatin semacam grafnya gitulah buat kita. Nah, di sini udah ada apa navbarnya juga. Ini udah kebentuk per frame gini ya. Jadi udah auto layout juga di sini. Nah, ini tinggal ngedit-ngedit dikit aja paling di sini nanti. Jadi kayak gitu. Paham ya untuk penggunaan AI tadi. Dan dia nanti itu konversi dari file JSON ya kalau kalian paham. Jadi JSON nanti bakal dikonvert ke UI ini nanti. Kayak gitu. Apakah bisa dipahami? Terus sih mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat hari ini, malam ini. Ada yang perlu ditanyain nggak tentang? Ya betul, dipecut aja terus mas. Dipecut terus sampai jadi yang kita inginin. Gimana apakah udah bisa dipahami untuk penjelasan perkenalan UI design ini? Bisa, Mas. Yang lain gimana? Misal udah jelas, kita tutup buat pertemuan malam.
Kalau misal udah jelas, aku tutup ya teman-teman ya buat pertemuan. Um, Gimana ya? Untuk pembuatan aplikasi atau web itu desain Figma. Oh iya, bisa Mas. Nanti convert-nya pakai yang aku jelasin tadi bentar. Misal, ini,